Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 53 yang beranggotakan saya, Anissa Syafina Dewi, Ajeng Tabina Naraswari, Mahardika Agung Prabaswara, dan Sandi Apriano Sugandi akan menjelaskan tentang hubungan bersepeda yang berkaitan dengan matematika, fisika, kimia, dan biologi. Kami harap penjelasan kami bisa dipahami dan dimengerti. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafina Dewi dengan nomor induk 192010139. Pada kali ini saya akan menjelaskan mata pelajaran matematika minat, yaitu turunan trigonometri yang berhubungan dengan sepeda. Mari kita mulai. Jadi, apa itu turunan trigonometri? Turunan dari suatu fungsi pada titik tertentu menjelaskan sifat-sifat fungsi yang mendekati nilai input. Turunan trigonometri adalah persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri seperti sin, kostan, cot, sekan, dan kosekan. Kemudian ada rumus turunan fungsi trigonometri. Berikut adalah rangkuman rumus-rumus turunan fungsi trigonometri. Fx sama dengan sin x menjadi f aksen x sama dengan cos x. Fx sama dengan cos x menjadi f aksen x sama dengan min sin x. Fx sama dengan tan x menjadi f aksen x sama dengan sekan kuadrat x. Fx sama dengan cot x menjadi f aksen x sama dengan min kosekan kuadrat x. Fx sama dengan sekan x menjadi f aksen x sama dengan sekan x dikali tan x. Fx sama dengan kosekan x menjadi f aksen x sama dengan min kosekan x dikali cot x. Kemudian ada contoh soalnya. Jika Sani mengendarai sepedanya dan menempuh jarak yang dinyatakan dalam Y sama dengan cos 3T ditambah 6, dengan Y merupakan jarak yang ditempuh dalam meter, dan T merupakan waktu tempuh dalam detik, maka percepatan sepeda tersebut pada saat T sama dengan 18 detik adalah di sini ada caranya, akan saya jelaskan. Jadi, Y sama dengan cos 3T ditambah 6 meter. Nah, jadi di saat kita mencari fungsi kecepatannya, berarti turunan fungsi Y terhadap satuan waktu, sehingga menghasilkan satuan meter per detik. Jadi, Vt sama dengan min sin 3T ditambah 6 dikali 3. Vt sama dengan min 3 sin 3T ditambah 6. Nah, kemudian turunkan terhadap satuan waktu T sehingga menghasilkan percepatan AT di sini. Jadi, AT sama dengan min 3 cos 3T ditambah 6 dikali turunan 3T ditambah 6 yang hasilnya 3. Kemudian, AT sama dengan min 9 cos 3T ditambah 6. Nah, kita balik lagi ke soalnya. Bahwa di sini maka percepatan sepeda tersebut pada saat T sama dengan 18 detik. Jadi kita substitusi, kita masukin ke sini, jadinya A18 sama dengan min 9 cos 3 dikali 18 ditambah 6. A18 sama dengan min 9 cos 60. 60 ini dari 3 kali 18 ditambah 6. A18 sama dengan min 9 dikali setengah. Kenapa setengah? Setengah itu didapatkan dari cos 60. Cos 60 pasti hasilnya akan menjadi setengah. Kemudian A18 sama dengan min 9 per 2 meter per second kuadrat. Nah, ini hasil yang kita dapatkan dari soal tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau masih kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Tabina Naraswari dari kelas 12-7 dengan nomor induk siswa 192010133. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fisika dalam bersepeda.
Jadi pada pembahasan fisika dalam bersepeda kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi GLB dan GLBB. Materi yang pertama akan saya bahas adalah GLB. Jadi apa itu GLB? Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak lurus yang memiliki kecepatan tetap karena tidak adanya percepatan pada objek. Nilai percepatan pada objek yang mengalami GLB adalah 0. Ciri utama dari GLB, yang pertama, lintasan berupa garis lurus atau masih dianggap lintasan yang lurus. Yang kedua, kecepatan benda tetap atau konstan. Yang ketiga, tidak memiliki percepatan. Yang keempat, panjang lintasan yang ditempuh sama dengan luas grafik V, Vs, dan T. Dan yang terakhir, kecepatan berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu. Berikut merupakan rumus GLB, yaitu S sama dengan V dikali T. Keterangannya, S adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Lalu saya akan membahas tentang materi GLBB. Jadi apa itu GLBB? GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus suatu objek di mana kecepatannya berubah terhadap waktu karena adanya percepatan yang konstan atau tetap. Akibat adanya percepatan, rumus jarak yang ditempuh tidak lagi linear tetapi kuadratik. Ciri utama dari GLBB adalah yang pertama, lintasannya berbentuk garis lurus. Yang kedua, kecepatan benda berubah secara teratur. Yang ketiga, percepatan benda tetap. Berikut adalah rumus GLBB, yaitu yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah AT. Yang kedua, ST sama dengan S0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Dan yang ketiga, ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Di mana V0 merupakan kecepatan awal, VT merupakan kecepatan akhir, A merupakan percepatan, T merupakan waktu, S0 merupakan jarak awal, dan S atau ST merupakan jarak akhir. Berikut merupakan contoh kasus apabila materi GLB dan GLBB dikaitkan dengan bersepeda. Sandi bersepeda di lintasan jalan mendatar dengan kecepatan konstan 8 meter per sekon. Setelah bersepeda selama 2 menit, Sandi melintasi jalan menanjak sehingga laju sepedanya mengalami perlambatan sebesar 0,8 meter per sekon kuadrat. Sandi menghentikan sepedanya di tengah tanjakan karena tidak sanggup mengayuh sepeda lagi. Jarak total yang ditempuh Sandi adalah... Berikut pembahasannya. Pada soal dapat kita ketahui bahwa V0 atau kecepatan awalnya adalah 8 meter per sekon dan kecepatannya konstan. Lalu dapat kita ketahui juga bahwa T0 atau waktu awalnya adalah 2 menit dan dapat kita konversikan ke dalam sekon menjadi 120 sekon. Terakhir, kita ketahui perlambatannya adalah 0,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan di sini adalah jarak total yang ditempuh oleh Sandi. Gerak pada 2 menit pertama adalah GLB karena kecepatannya konstan sehingga jarak yang ditempuh dapat kita cari dengan rumus GLB yaitu S sama dengan V dikali T. V-nya adalah 8 dan T-nya adalah 120. Maka kita dapat jarak awalnya adalah 960 meter. Gerak selanjutnya adalah gerak GLBB diperlambat. Karena yang diketahui adalah
kecepatan awal, kecepatan akhir, dan perlambatannya, sehingga kita menggunakan rumus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 AST. Vt-nya adalah 0, jadi kita tulis 0 kuadrat sama dengan 8 kuadrat plus 2 dikali perlambatannya yaitu min 0,8 dikali ST. Hasilnya adalah 0 sama dengan 64 dikurangi min 1,6 dikali ST. Kita pindah ruas, ST-nya adalah 64 per 1,6. Lalu kita dapatkan jarak totalnya yaitu 40 meter. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya dengan mata pelajaran kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Apriano Sugandi, absen 31 dari kelas 12-7. Nomor induk siswa saya adalah 19-20-10-162. Saat kita bersepeda atau saat setelah kita bersepeda, tentunya kita pasti akan berkeringat karena setiap kegiatan olahraga pasti akan berkeringat. Keringat itu sendiri mengandung elektrolit. Apa itu elektrolit? Elektrolit adalah suatu zat yang larut atau terurai ke dalam bentuk ion-ion dan selanjutnya larutan menjadi konduktor elektrik. Ion-ion merupakan atom-atom bermuatan elektrik. Elektrolit bisa berupa air, asam, basa, atau berupa senyawa kimia lainnya. Elektrolit umumnya berbentuk asam, basa, atau garam. Elektrolit dalam tubuh bisa terdapat pada sel, jaringan, dan cairan tubuh, termasuk darah, urin, dan keringat. Elektrolit berfungsi untuk mendukung aktivitas sel dan jaringan tubuh, seperti saraf dan otot. Elektrolit juga berperan penting dalam memelihara fungsi jantung dan menjaga kadar cairan tubuh tetap seimbang. Ada banyak jenis elektrolit di dalam tubuh, di antaranya kalium, magnesium, kalsium, natrium, dan klorida. Kalsium. Kalsium merupakan mineral dan elektrolit penting yang berperan untuk menstabilkan tekanan darah, mengendalikan kontraksi otot dan aktivitas listrik saraf, menguatkan tulang dan gigi, serta menunjang proses pembukuan darah. Magnesium. Magnesium berperan penting dalam proses pembentukan sel dan jaringan tubuh, menjaga irama jantung, serta mendukung fungsi saraf dan kontraksi otot. Mencukupi kebutuhan magnesium juga bermanfaat untuk memperbaiki kualitas tidur pada penderita insomnia. Fosfat. Fosfat berfungsi untuk memperkuat tulang dan gigi, menghasilkan energi, serta mendukung pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Kekurangan fosfat, atau bisa disebut hipofosfatemia, biasanya disebabkan oleh kelenjar paratiroid yang terlalu aktif, kekurangan vitamin D, luka bakar parah, dan kecanduan alkohol. Bikarbonat. Jenis elektrolit ini berfungsi untuk menjaga pH darah tetap normal, menyeimbangkan kadar cairan tubuh, dan mengatur fungsi jantung. Normalnya, kadar bikarbonat dalam tubuh berkisar antara 22-30 mol. Natrium. Natrium dibutuhkan tubuh untuk menjaga keseimbangan elektrolit, mengendalikan cairan dalam tubuh, dan mengatur kontraksi otot serta fungsi saraf. Normalnya, kadar natrium di dalam darah berkisar antara 135 sampai dengan 145 milimol atau liter. Kalium berfungsi untuk mengatur irama dan pompa jantung, menjaga tekanan darah tetap stabil, mendukung aktivitas listrik saraf, mengatur kontraksi otot dan metabolisme sel, serta menjaga kesehatan tulang dan keseimbangan elektrolit. Klorida. Klorida dalam tubuh berfungsi untuk menjaga pH atau tingkat keasaman darah, jumlah cairan tubuh dan aktivitas saluran pencernaan. Normalnya, kadar klorida dalam tubuh adalah 96 sampai dengan 106 mol. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Terima kasih, saya sudah mempresentasikan tentang hubungan antara kimia dengan kegiatan bersepeda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardika Agung Prabaswara dari absen 19 kelas 12-7. Kali ini saya akan menjelaskan tentang biologi otot yang dipakai saat bersepeda. Yang pertama adalah quadriceps.
Otot terbesar di kaki ini berada pada paha bagian atas dan bekerja saat kaki kita memanjang. Saat bersepeda, posisi kaki kita akan terus berputar, sehingga otot quadriceps ini akan terus terlatih. Lalu yang kedua adalah glutes. Glutes adalah otot yang berada di area pantat. Sama seperti otot quadriceps, otot glutes akan bekerja saat kaki memanjang. Yang ketiga adalah hamstring. Otot hamstring adalah otot yang berada pada posisi belakang kaki, tepatnya pada paha bagian belakang. Berbeda dari quadriceps, otot hamstring justru bekerja saat lutut tertekuk. Yang keempat adalah calves. Otot calves disebut juga otot betis yang berada pada kaki bagian bawah. Otot ini akan bekerja saat kaki menuju ke arah bawah. Lalu yang kelima adalah anterior tibialis. Otot ini berada pada bagian depan tulang kering dan bekerja saat kaki mengarah ke atas. Saat mengayuh sepeda, kaki akan bergerak memutar dan menggerakkan otot calves dan anterior tibialis secara bergantian. Yang keenam, yang terakhir adalah hip flexors. Hip flexors adalah otot yang berada pada perut bagian bawah dan bekerja saat pinggul merenggang. Saat mengendarai sepeda, peregangan dan pengencangan otot berlangsung saat lutut mendekat dan menjauh. Sekian dari saya mewakili kelompok 53. Mohon maaf Sekian dari atas kelompok kesalahan. kami. Saya mewakilkan Mahardika Agung, Ajeng Tabina, dan Anissa Safina, kami dari kelompok 53. Sekian video presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.